Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi telah mengambil sebuah keputusan setelah mengetahui keadaan di lapangan mengenai pengungsi Rohingya, teman-teman. Jadi hari ini Pak Jokowi mengambil keputusan akan mementingkan warga lokal. Ya, Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. sip. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak Jokowi. Tindakan penduduk Aceh yang menolak pelarian Rohingya adalah tindakan yang sangat tepat kerana kalau anda menerima mereka, nescaya pihak UNHCR akan mula menjadikan Indonesia sebagai lubuk pelarian Rohingya dan pelarian lainnya. Dan selepas itu akan ada lebih ramai pelarian Rohingya terus datang ke Indonesia. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat kerana kita terlalu membantu Rohingya tanpa gerak kerja tersusun. Hari ini di Malaysia ada lebih 100,000 pelarian Rohingya dan penduduk tempatan tak senang sama sekali dengan mereka. Dalam masa sama, kita pun rasa simpati pada Rohingya kerana menjadi mangsa sebahagian majikan perniagaan di sini yang menggunakan mereka sebagai pekerja dengan bayaran yang murah sehingga mereka tak mampu hidup dan akhirnya terpaksa melakukan jenayah. Sekarang mungkin mereka masih sedikit di Indonesia, tapi bila mereka dah ramai, mereka pasti akan melawan rakyat Indonesia. Apakah jalan keluar kepada masalah Rohingya ni? Indonesia, Malaysia dan semua negara ASEAN wajib menekan negara Burma supaya henti pembantaian terhadap Rohingya dan mengambil semula Rohingya ke Burma. Kedua, kita perlu menekan UNHCR supaya memberi jalan keluar kepada permasalahan ini. Dan ketiga, kita harus berbincang dengan negara Arab Teluk untuk mengambil pelarian Rohingya sebagai buruh di sana. Ingatlah bahawa sebelum kita nak melakukan kebaikan kepada orang luar, kita harus menguruskan rakyat kita yang masih ramai yang susah. Buat baik berpada-pada, jangan sampai negara tergadai. Kongsikan video ini seluasnya mungkin. Mereka dibenarkan masuk supaya dapat meneruskan kehidupan lebih baik di negara ini. Namun timbul dilema apabila etnik Rohingya ini seperti juga warga asing lain berluasa berniaga secara haram di beberapa lokasi. Jika warga asing lain akan lari bertempiaran apabila diserbu pihak berkuasa, tetapi tidak bagi etnik Rohingya yang seolah-olah kebal berbekalkan perisai kad UNHCR. Gak ada takutnya memang mereka ya. juga perlu mematuhi undang-undang negara ini. Rohingya di Malaysia. Pasar Harian Selayang sudah sekian lama didominasi etnik Rohingya berniaga secara haram di kaki lima. Ini bukan kali pertama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melakukan operasi ke atas mereka. Difahamkan, rondaan dilakukan 24 jam di Pasar Harian Selayang ini dengan serbuan 3 kali sehari, pagi, petang dan malam. Namun semua itu tidak cukup menakutkan peniaga berkenaan. Biarpun Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja dan Gerai Wilayah Persekutuan menyatakan dengan jelas warga asing tidak dibenarkan berniaga termasuk bekerja sebagai pembantu. Kalau di sini Satpol PP mungkin ya. Biar saja gelagat mereka ini Satpol PP kalau di Indonesia ya. barang jualan kerana takut dirampas, tetapi tidak langsung gentar apabila ditahan. Sebabnya, apabila ditunjukkan kad UNHCR, penguatkuasa terpaksa melepaskan mereka kerana tiada tindakan boleh diambil ke atas mereka. Ya, jadi di sana tuh kalau ada penjual-penjual berniaga secara ilegal, ketika digeruduk Satpol PP ya kalau di Indonesia, mereka pada lari semua. Berbeda dengan Rohingya, mereka akan tenang, santai karena berbekal ID card UNHCR itu, teman-teman. Dan ini bisa juga berlaku nanti suatu hari di Indonesia, bisa saja terjadi ya. Karena di Malaysia sudah susah dikendalikan. Sudah ada ratusan ribu Rohingya di sana, teman-teman. DBKL menyediakan 754 lesen kepada peniaga tempatan di dalam Pasar Harian Selayang ini. Namun banca menunjukkan terdapat lebih 3,100 peniaga warga asing Bangladesh, Myanmar dan juga Indonesia berniaga secara haram di luar daripada pasar ini. Dan majoritinya 1,800 adalah warga Myanmar iaitu etnik Rohingya. Tidak hanya berniaga secara haram di kaki lima pasar, keadaan tempat Indonesia tinggal juga mereka ada ternyata. berdekatan pasar ini juga cukup kotor. Oh, memang saya tak setuju lah. Kalau boleh warga asing berniaga ni
kena ambil tindakan lah, boleh keluarkan dari sini. Bagi yang meniaga betul-betul ada tapak aja yang dekat dalam boleh meniaga. Yang meniaga kat luar ni saya tak setuju lah pasal menyusahkan kita. Satu nak masuk susah, parking jalan sempit. Walaupun warga Rohingya, tapi boleh satu tempat untuk dia lah kalau nak sokong untuk warga Rohingya. Saya tak puas hati dan saya tak yakin dengan kualiti produk tersebut sebab banyak yang campuran. Saya yakin dengan pembelian tempatan kat dalam. Walaupun dia tepi jalan lebih senang nak beli, kadang-kadang lebih murah ke. Tapi kualitinya tak yakin sebab biasanya kalau you tengok udang ke banyak yang dicampur masuk air semua. Saya tak yakin dengan tu. Saya biasa beli dengan, kadang-kadang saya akan beli dengan satu pembeli saja sebab yakin dengan pembelian tersebut. Dan biasa pergi pun dengan market yang kat dalam sebab diorang dapat barang daripada kualiti yang itu biasanya barang daripada pungutan. Rata-rata peniaga warga tempatan yang mempunyai lesen telah berniaga lebih 20 tahun turut mengeluh lambakan peniaga asing di barisan hadapan pasar menutup periuk nasi mereka. Dulu saya petai sana 12 ikat, 15 ikat habis. Sekarang 5 ikat pun susah nak habis. Sebab warga asing. Orang kita pun suka belanja dengan orang asing. Tapi orang ni tak jujur tahu. Udang menjual udang di bawah ni pun penipu. Dia cakap orang Malaysia suka ditipu. Dia beli udang sekilo. Tapi 600 kilo. Saya selalu tolong Melayu. Dia beli udang dulu orang tua, beli udang 3 kilo. Saya timbang, saya keluar kena esnya. 2 kilo pun tak dapat. Dek, kalau dilindungi ya, Dek ya, memang dilindungi. Tapi kita warga kita penting dulu, betul tak? Kalau kita warga kita tak makan, dia orang makan macam mana? Tapi masalahnya, diorang ni dia ada pas pelarian. Operasi pun bila tangkap dia lepas balik. Sebab dia ada pas pelarian. Kalau dia tak kerja kat sini, dia nak kerja mana? Kerja kilang pun tak boleh. Dia pas pelarian, kerajaan Malaysia pun dah terima dia sebagai pelarian. Memang operasi pun tak boleh tangkap, tak boleh buat apa-apa. Habis tak kerja macam ni, dia nak kerja mana lagi? So bagi kilang pun tak boleh masuk, supermarket pun tak boleh. Jadi cadangan akak kepada Rohingya ni nak buat apa dengan dia? Tak kisah, dia meniaga, dia kerja dengan kita. Bagi peluang untuk dia bekerja dengan kita cara baik macam ni, tak ada masalah. Cuma jangan mengganggu cara kita mencari rezeki ni. Jangan dia pula nak potong jalan. Apa yang disuarakan peniaga dan pembeli itu ada benarnya. Namun, tidak semua pelarian Rohingya berniaga secara haram. Segelintir mereka memilih untuk bekerja dengan peniaga tempatan dengan gaji 30 ke 50. Susah dikendalikan ya. Orang kita, tetangga kita, saudara Kakek Wayu. kita, banyak yang tidak punya tanah, banyak yang tidak punya rumah. Pusmeong. Ngapain orang asing diberi tanah di Indonesia? Ngapain orang-orang asing datang ke Indonesia terus dikasih tanah, dikasih pulau, enak aja. Pusmeong. Tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang tidak punya rumah, tidak punya tanah, sampai bekerja di Jepang menjadi TKI, sampai di Taiwan, sampai di Hong Kong, berjuang agar mendapatkan duit banyak, menabung, lalu beli tanah. Enak aja nih orang asing datang ke Indonesia, disuruh ngasih tanah, disuruh ngasih pulau. Otak sedeng lu, meong. Tak sedeng. Otak dong. Tak sedeng. Pengangguran masih banyak di Indonesia. Orang-orang Indonesia nganggur banyak. Jangan ditambah-tambah lagi orang-orang yang gak jelas gitu. Saudara bukan. Mau dikasih tanah. Otak sedeng lupa deh. Pikirin dulu dong. Saudara-saudara kita yang pengangguran, yang miskin. Jangan mikirin pengungsi. Pengungsi dari mana kek gitu. Kasih donasi ke pengungsi. Tetangga sendiri gak kasih donasi. Anak-anak jalanan gak dikasih donasi. Pengangguran banyak gak kasih donasi. Apa-apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai guys, ada kabar baik nih guys. Pak Jokowi sudah memberi klarifikasi. Dan Pak Jokowi juga sudah mengetahui bahwa kedatangan Rohingya kemari ke Indonesia ini adalah ada penyelundupan perdagangan manusia. Jadi udah menjadi ladang bisnis ya mereka. Hanya sementara sajalah mereka di sini. Tapi kita jangan senang dulu guys ya. Kita harus kawal terus sampai benar-benar mereka dikeluarkan dari negeri ini. Jangan sampai mereka stay di sini forever gitu. Pokoknya mereka harus cabut dari bumi Indonesia ini. Pokoknya kita harus kawal terus guys. Jangan tergiur dengan janji manis Pak Jokowi. Pokoknya kita harus tetap waspada dan kawal terus sampai mereka jauh dari Indonesia ini. Gitu ya guys. Oke, salam damai. Bye. Kemanusiaan sementara
kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Itu tanggapan Presiden hari ini, tanggal 8 Desember 2023. Jadi buat si calon-calon presiden yang cari muka mau ngasih pulau apa, mendingan nggak usah jadi presiden dulu deh ya. Makmurin rakyat Indonesia dulu, makmurin rakyat lokal dulu, baru mau bantu-bantu atau apa dengan kemanusiaan, tapi nggak kasih pulau, paham ya? Terus untuk UNHCR Pak, dibubarin aja deh, udah nggak usah diadain lagi di Indonesia, nggak usah pernah ada lagi. Soalnya kayak aneh aja gitu, mendesak pemerintah untuk berikan bantuan secara kemanusiaan, nggak kemanusiaan juga. Itu aneh menurut gue. Maksudnya kayak berlebihan, ngasih pulau, ngasih tempat tinggal, ngasih pekerjaan, ngasih uang jajan setiap bulannya. Gila ya. Yaudah kayak gitu aja. Terima kasih Bapak Jokowi buat calon-calon presiden yang calon dan wakil presiden yang sok banget mau ngasih pulau yang pulau ini nih yang harus dikasih, pulau ini nih yang masih kosong yang bisa dikasihkan ke rakyat ini. Mending nggak usah deh Pak, aduh nggak usah jadi presiden, pusing. Kalau rakyat lokal nih nggak segitunya lo bantu, tahu. Tapi orang yang pendatang yang sok terdampar ini lo bantu kayak gitu, ini nggak usah jadi presiden deh. Makasih. Apa yang sekarang memobilisir penolakan itu? Mereka latar belakangnya apa? Mereka Kami Pak yang menolak. Kami rakyat Indonesia menolak keberadaan mereka di Indonesia. Kami rakyat Indonesia meminta kepada pemerintah Republik Indonesia dengan segera mengembalikan mereka ke negara asalnya. Kembalikan mereka ke negara asalnya karena kami warga masyarakat Indonesia tidak mau negara kami ada mereka di Indonesia. Salam dari kami, rakyat Indonesia. Guys, coba kalian ketik di Google, kalian ketik negara terjorok di dunia. Itu akan muncul nomor satunya adalah Bangladesh. Negara nomor 1 terjorok di dunia. Seperti kalian tahu kan, etnis Rohingya ini asal muasalnya dari negara Bangladesh. Gua nggak habis pikir sama UNHCR. Kenapa kalian bawa itu para pengungsi Rohingya ke negara kami Indonesia? Negara kami ini penduduknya sudah padat. Terpadat nomor 4 di dunia. Jadi kenapa kalian UNHCR bawa itu para penduduk etnis Rohingya buat memenuhin, buat madetin di negara kami? Kami nggak butuh. Kami nggak butuh pertambahan penduduk dari negara lain. Kami tidak butuh. Di negara kami ini para penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan itu masih banyak. Masyarakat kami itu yang hidupnya di bawah garis kemiskinan itu masih banyak. Para pengemis, para gelandangan, para tunawisma itu masih bertebaran di jalan-jalan. Jadi untuk apa kalian membawa permasalahan baru untuk negara kami? Ya? Menurut informasinya di Aceh nih, di Aceh saat ini itu para pengungsi etnis Rohingya itu joroknya nauzubillah min zalik. Mereka juga berbuat cabul di tempat umum. Mereka berjudi. Mereka kabur. Oknum ya. Dikasih makan, dibuang. Dikasih makan kurang banyak. Porsi makan mereka ini 3 kali lipatnya orang Indonesia. Porkul, porsi kuli. Kerjaannya cuman makan tidur, makan tidur. Kesehatan terjamin. What? Memfasilitasi orang-orang pemalas seperti itu? Memangnya negara kami gak ada kerjaan? Negara kami tuh PR-nya masih banyak. Pemerintah tuh PR-nya masih banyak untuk mensejahterakan sabar, Ibu, rakyatnya tuh masih sabar. banyak. Jadi kalian UNHCR tolong deh ya, ambil tuh para pengungsi etnis Rohingya, pulangin ke negara asalnya di Bangladesh. Kami nggak butuh mereka.
Ya, jangan tambah-tambah masalah di negara kami. Yang jelas kami rakyat NKRI menolak para pengungsi etnis Rohingya. Pulangkan mereka ke negaranya. Jangan tambah-tambah masalah di negara kami. Ya, pulangin aja tuh. Atau kalau memang kalian bawa aja ke Eropa sana. Para pengungsi etnis Rohingya bawa tuh ke Eropa sana. Jelas-jelas di Eropa penduduknya cuma sedikit. Bawa ke Eropa. Tapi jangan di NKRI. Kami menolak pengungsi etnis Rohingya. Ya, jadi Pak Jokowi sudah mendapat berbagai macam laporan teman-teman tentang penyelundupan, perdagangan manusia, bahwa ini bisnis ya untuk mengantarkan mereka ke Indonesia. Jadi Pak Jokowi mengambil keputusan untuk memprioritaskan itu bantuan-bantuan kemanusiaan kepada penduduk lokal. Buktinya mereka itu loh, perjalanan ke sini bayar 7 juta untuk anak kecil, 14 juta untuk orang dewasa, untuk sampai di tempat kita di Aceh khususnya teman-teman. Dari mana mereka dapat uang seperti itu? Dari mana coba? Orang dalam kondisi penderitaan, maksudnya tidak punya apa-apa, pengungsi begitu ya, makan dikasih ya, semuanya dikasih, tetapi mereka punya uang untuk membayar perjalanan ke sini begitu. Kemudian dari mana mereka kuat selama 27 hari terapung-apung di laut ya? Kok bisa kalau nggak diantar begitu? Modus operandinya adalah mereka diantar melalui speedboat, kemudian masuk ke kapal lebih besar. Di kapal itu terdapat banyak-banyak perbekalan, makanan, dan lain sebagainya untuk kemudian menuju tempat tujuan. Ya, tidak terkecuali tujuannya memang di Aceh, Sabang sana. Ya. Jadi ayolah kita kawal terus ini sampai pemerintah benar-benar mengatasi ini semua. Ya, ini juga di media sosial UNHCR itu juga sudah dirujak itu warganet itu, yang nggak mau wilayahnya Indonesia NKRI khususnya ditempati oleh imigran-imigran gitu. Jadi untuk capres-capres teman-teman, capres maupun cawapres yang mendukung mereka semuanya silahkan, yang pasti nggak usah dicoblos lah. Ya, kalau sekedar kemanusiaan teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan untuk bangsa kita dulu sendiri ya, untuk bangsa kita. Baru sebenarnya mereka itu kalau terdampar teman-teman, yang ngakunya terdampar, mereka juga dikasih makan loh, dikasih pakaian begitu, nggak dibiarkan saja, tapi sesuai kemampuan warga sekitar begitu. Ya, itu kemanusiaan. Tapi kalau suruh tinggal menetap, Indonesia kan nggak ikut perjanjian itu ya, PBB itu ya. Untuk orang-orang mencari suaka itu kan nggak ikut. Nah, kan ngapain juga diarahkan ke Indonesia gitu. Ya, jadi kita harapkan masalah segera selesai teman-teman ya. Jangan sampai ini masyarakat itu menjadi resah dengan hal ini gitu. Kita nggak tahu beberapa tahun yang akan datang jadinya seperti apa. Tahu nggak, itu Malaysia menjadi sangat kacau hari ini. Susah dikendalikan karena sudah ratusan ribu imigran di sana. Bahkan minta tempat, minta wilayah, minta kewarganegaraan. Ya. Jadi ini juga banyak sekali warga-warga Malaysia ya yang mengingatkan tentang mereka ya. Karena Malaysia sudah susah dikendalikan. Jadi jangan sampai Indonesia terjadi seperti di Malaysia. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.